di pagi hari ini karena menjelang bulan Dzulqa'dah dan menjelang bulan Dzulhijjah, di mana bulan-bulan ini adalah bulan haram. Maka perlu kiranya kula jenengan menggugah kembali ingatan dan wawasan kula jenengan terkait dengan bulan haram, bulan yang penuh kemuliaan. Bulan Dzulqa'dah, ya, jadi bulan haram itu di surah At-Taubah 36 yang sering kita sampaikan bahwa inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Jadi dalam satu tahun itu 12 bulan. Di antara 12 itu ada 4 bulan haram yang dimulai dari bulan Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat Rajab. Jangan Roma Irama, ya. Jadi itu termasuk bulan haram. Nah, cuman sayangnya kadang-kadang orang Jawa itu namanya bulan Islam itu diganti Jawa itu malah seji. Contohnya Dzulqa'dah itu ini Jawa apa Bapak Ibu? Selo. Napa kok selo? Oh, tak pikir selo itu nek gak dusel latine gelo. Nah, iya. Mohon maaf pemirsa ya, karena jamaah kita di Al-Jabar ini familiar sekali. Jadi mungkin panjenengan di media sosial kami tidak biasa ngaji serius, di sini ngajinya santai, Pak ya. Jadi gitu. Ya, kita seling-selingi lah dengan apa itu sedikit-sedikit guyonan gitu ya. Tapi tidak mengurangi rasa hormat saya datang panjenengan. Jadi 4 bulan ini termasuk Dzulqa'dah, bulan yang pertama di antara bulan yang dimuliakan Allah. Orang Jawa bilang selo itu kenapa? Karena selo-selonya antara Idul Fitri dan Idul bodo kupat karo bodo besar. Betul. Terus orang Jawa nek ngarani bodo kupat itu bodo kecil. Napa kok kecil? Karena tidak sebesar bodo besar. Bodo besar itu bodo yang kemudian takbirnya pun tidak hanya satu malam Idul Fitri saja, seperti Idul Fitri. Ya, malamnya ada takbiran, dilanjutkan nanti takbir setiap habis sholat fardu, hari tasyrik. Seperti itu. Nah, untuk itu jamaah sekalian, sebetulnya selo itu dari sholat. Sholat itu menyambung, ya, dari Syawal, kemudian selo nyambung dengan Dzulhijjah. Baik, kita ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Turun. Masya Allah. Ini kan nggak ada ujiannya, Pak? Oh, ada. Monggo. Ibu, ujiannya Bu? Nggak ada Bu? Sambung. Kalau ujiannya ya ujungnya daster ya Pak. Masya Allah. Nah, untuk itu jamaah sekalian, terutama bulan Selo ini sering dilupakan orang. Sering terlupakan bahwa di dalamnya ada amalan-amalan yang luar biasa. Ada keistimewaan-keistimewaan yang tidak boleh kita lupakan. Antara lain bahwa bulan Dzulqa'dah itu adalah satu di antara bulan haram, satu di antara bulan haji. Terus bulan haji itu niatnya dimulai dari bulan Syawal, nyambung Dzulqa'dah, puncaknya Dzulhijjah. Maka di surah Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Ibadah haji itu di bulan-bulan tertentu, bulan-bulan yang sudah dimaklumi dan ditentukan oleh Allah, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Panjenengan badhe tidak haji, niatnya sasi poso bulan Ramadan, itu tidak boleh. Minimal bulan Syawal. Ya, bulan Syawal. Panjenengan mau haji lalu kemudian nanti sampai mau ke Mekah itu ya. Itu Syawal itu panjenengan sudah niat haji. Ngeten. Ya, yes. Yang kedua, singkat-singkat saja,
bulan di mana Rasulullah umroh terbanyak. Jadi Dzulqa'dah itu satu-satunya bulan di mana Rasulullah itu 4 kali umroh. Yang mana tidak pernah dilakukan beliau di bulan-bulan lain. Maka di sini dalam hadis Anas bin Malik disebutkan, i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a umarin. Ya, Rasulullah umroh itu sebanyak 4 kali di bulan Dzulqa'dah. Pertama di bulan Dzulqa'dah, ya. Pertama ya, umroh di Hudaybiyah. Ya, yang kedua umroh di tahun ya, di mana tahun itu juga dilakukan oleh Rasulullah di bulan Dzulqa'dah dengan niat untuk ibadah umroh sunnah di luar ibadah haji. Yang ketiga, umroh yang beliau khusus diniatkan ihram dari Ji'ranah. Dan yang keempat adalah umroh ketika beliau membagikan harta rampasan perang, yaitu perang Hunain, ya, perang Hunain. Itu jemaah sekalian. Jadi ada umroh 4 kali yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Yang ketiga, Dzulqa'dah itu Allah pertama kali menyebutkan, ya, di dalam surah Al-A'raf ayat 142, wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi 'ashri fatamma miqatu rabbih 40 lailah. 1 bulan yang secara spesial disebutkan oleh Allah bahwa 30 malam, salasina lailah, 30 malam, di mana malam itu disempurnakan 10 hari sehingga menjadi 40 hari 40 malam. Ya, untuk apa? Untuk Allah memanggil Nabi Musa. Terus Nabi Musa itu dipanggil Allah, ya, untuk kemudian berjumpa dalam waktu selama 30 malam ditambah lagi 10 malam sehingga genap 40 malam itu, ya, yang diterangkan di dalam surah Thaha ayat 11-12, falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika, ya, Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Terus kata, inni ana rabbuka, saya ini Tuhanmu, wahai Nabi Musa. Jadi pertama kali Allah memanggil Nabi Musa untuk kemudian diberikan wahyu di bukit Al-Muqaddasi Tuwa, di lembah yang disucikan yang bernama Tuwa itu, ya, itu di bulan Dzulqa'dah. Ya, makanya panjenengan tidak usah khawatir. Bulan yang mulia ini panjenengan gunakan untuk amal-amalan yang baik. Ya, tadi disampaikan Ahad pertama ada khataman, itu luar biasa. Ya, maka tadi saya mohon maaf sempat saya melamun, ya, begitu megahnya Masjid Al-Jabar, ya, sehingga doa kunutnya ambiar. Mohon maaf ya Pak ya. Ya Allah, di sini menungso ya maklum dudu anyaran. Ini orang promo piye ngene diayu bapaknya. Lah wong nama itu ini pertama kali loh saya ngisi di Al-Jabar tanpa didampingi sang istri tercinta. Nggih. Loh, istri saya itu di mana-mana ikut, Pak. Oh jenenge garwa sigarane nyowo. Ogame siji sikar siji dawa. Lah. Masa. Nggih, Allah. Nggih. Lho ngapunten Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi bulan yang mulia ini monggo jangan ada usah khawatir. Mau nikahan, mau sunatan, mau hajatan, monggo. Ndak usah khawatir kemudian digawe sasi selo garai bapake mati. Lah nek liyane sasi selo kok bapake blungsuni. Nggih. Makane cek mboten numpuk ngoten lho, Pak. Sawah akeh wong digawe, besar akeh wong digawe. Sampai kentekan buahane.
direwangi utang tonggone. Begitu sasi selong itu blas gak ono digawe. Bahkan sampai ustadz untung jenengan masih undang saya untuk kajian rutin di sini. Biasa kan sasi besar niku waduh wali matur urus niku ceramah niku kadang. Jadi cara kiai-kiai ngoten nek sasi besar niku yo buan yo akeh tapi pemasukan yo akeh. Nah aku enggak Pak, saya membayangkan dari jenengan misalnya nggak ada pemasukan mau digawe bendino teko itu gak buah itu ya. Ya itulah yang kita bahas di Suara Muslim kemarin itu. Ada yang tanya gimana mau datang Pak Ustadz, katanya datang undangan itu wajib tapi nek datang nggak bawa buah gimana ya, itu kembali kepada diri kita. Undangan itu wajib dengan syarat. Syaratnya apa? Tidak membawa madarat. Aku nggak teko nih gak bawa buah mau dicatati ya. Ya nggak usah teko. Nggak usah teko. Utawa nggih jenengan gelem fair, nggih, ya teko tapi ngomong, ngapunten saya datang tapi nggak bawa buah. Jadi sing digawe langsung elah kere. Bloko suto terus Pak. Bloko suto sing digawe sing soro. Jadi kudu harisan ada. Lho niki salah kaprah Pak asline Pak nggih. Salah kaprah. Tapi ya wis umum ya siapa meneh. Jenengan ya memaklumi lah. Diniati sedekah ngoten mawon. Walaupun sajane ya sedekah kok ana wong seneng-seneng. Gitu. Sedekah ya ono sing dudo-dudo ngene. Ya. Lagi. Kalau nek ngomong guyonan ngeten iki kala anak kula ngoten niku apa buaya. Dan jamaah guyonan nek omah nangis terus. Ngawur aku sok nangis bahagia Pak. Ya Allah, nggih. Boten, kula niku boten cari ganti. Cari pendamping. Niki wonten ta, Bu? Enten rondo mriki. Ayo Pak, endang boleh golek. Bilang-bilang, Dik. Ya Allah. Nggih. Sampun nggih, yes. Bahkan di dalam kitab tafsir At-Tabari, Bapak Ibu pemirsa, itu dijelaskan bahwa termasuk bulan Dzulqa'dah itu bulan di mana amal-amal kula jenengan dilipat gandakan. Ya. Jadi bulan Muharram selain bulan Ramadan loh, kalau Ramadan kan memang spesial. Itu amalan kula jenengan dilipat gandakan. Antara 1 sampai 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Niku. Pramila kula jenengan perbanyak amal-amal saleh. Di bulan Dzulqa'dah ini juga termasuk bulan di mana kula jenengan harus menjaga perdamaian. Ya. Yang biasanya ngapunten kali tonggone gak rukun, kalau koncone gak akur, ya monggo. Dzulqa'dah ini ya, hasil dari bulan Syawal panjenengan halal bihalal itu diteruskan dengan kula jenengan memperbanyak kebaikan antar sesama. Ngerti lagi? Sehingga walaupun saya tidak, jangan seperti saya dulu ketika di Surabaya, kebetulan saya sholat kunut, tak baleni nah sholat, nggak mantep. Jumatan yang mana Pak? Waduh, kok adane siji, tak baleni sholat zuhur. Manten-manten, tapi ini kok ragu loh. Karena ragu, saya buat sholat suan yai. Saya ngendikan, sajane ojo ngono kan. Wah, iku khilafiyah kok. Niku sunnah. Orang usah dibaleni. Ndak apa-apa. Kunut ya sah, ora kunut ya. Sing gak sah niku nek salat jam 9. Sholli fardhu subhi kawanan. Sing gak sah niku sing salat Jumat. Mau ada siji, mau ada dua. Al-Jabar pinten?
Tunggal, enggak apa-apa. Oh memang yang rukunnya aja satu itu. Jadi kok dua kali itu dari akhir Utsman bin Affan, itu pun yang pertama itu adanya di pasar-pasar, di keramaian-keramaian. Untuk apa? Memberitahukan bahwa hari itu adalah hari hari Jumat. Ketika Umar bin Khattab langsung dibacakan ayat, ya idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul. Hai orang beriman, dipanggil kalian untuk sholat Jumat, tinggalkan jual beli. Kalau jangan boten idza nudiya si cangkruan, si rokokan, ambil ngitung pelayani ayu-ayu dinilai 90. Letuk bahenol 95. Nauzubillah min niku. Makanya Allah melarang kula jenengan bertengkar, berperang, ya, bermusuhan. Monggo dimulai saat ini. Terutama nanti di 2024 ya, tahun ini bisa dikatakan tahun politik Bapak Ibu. Panjenengan ndak usah ya, ndak usah terlalu panik mikirkan politik. Nggak usah mumet kerasa calon. Apalagi saya ini nggak usah nyalek, saya sudah jadi DPR, Dewan Pengajian Rutin. Oke, mau pilihan apa mau menunggu pilihan mau niku boten padha ya, nggih napa mboten. Perbedaan itu satu keniscayaan, tapi persatuan dijaga itu adalah kewajiban. Mboten aja gara-gara beda pilihan, beda warna, tukaran karo temannya. Monggo, makin jenengan 2024 mau milih Anies Baswedan, Anies Basatao, ya terserah. Mau milih Ganjaran Pranowo, ya monggo. Mau milih yang paling ikhlas kata Gus Dur yang namanya Bapak Prabowo, gitu, terserah. Mangke kalau mau Megawati nyalon, udah apa-apa sama pilih. Ya, mau Nikita Mirzani nyalon, sama pilih. Semua mawon. Jadi penak kok. Wong niku nek kados panjenengan iki lho. Ya. Ya, tidak masalah. Ya, masih kula pakai sebagai teniki orang sing ngelokne Ustaz Hozin pakai daster juga. Jadi nyantai, Pak. Nggih, ada jaga perdamaian sejak sekarang. Jangan sampai NKRI yang dibangun para pahlawan, para ulama, para syuhada kita ini dikotori dengan kepentingan-kepentingan sesaat yang kadang-kadang justru tidak sesuai dengan arah perjuangan bangsa dan negara. Mulai ngantos para ulama mulai jenengan ngaturaken NKRI harga mati, itu maksudnya bukan kok terus dibawa mati, itu enggak. Harga mati itu nggak bisa ditawar-tawar lagi, Pak. Nah, wis NKRI, ojo ono negara lain di negara ini ada. Dijaga persatuan dan kesatuan. Yang berikutnya, keistimewaan bulan Dzulqa'dah itu kula jenengan digengken poso. Dianjurke poso, ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah niku berbanyak poso. Terutama poso Senin, Kamis, poso hari putih 13, 14, 15. Iku jenengan penak mrene nggone takmir masjid dina Senin ya disuguh ya tinggal matur mawon, ngapunten Pak, jelani kula nembe nyenen. Ibu-ibu pas dina Kamis, ngapunten Pak, kula nembe astagfirullah. Nah, di puasa Senin, puasa Kamis, puasa sunah-sunah yang lain. Di dalam Syekh Imam Syarwani menyampaikan, ya, afdhalus syuhur li shaum ba'da Ramadan al-ashhurul hurum wa afdaluha al-Muharram summa Rajab summa Dzulhijjah summa Dzulqa'dah. Niku. Terus puasa sunnah yang paling afdal setelah puasa wajib Ramadan itu adalah bulan Muharram atau bulan haram. Ya, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab itu jangan puasa. Usahakan banyak puasa. Berikutnya banyak-banyak bersedekah.
bersedekah sama mampunya lah. Jangan rawuh tengah Jabar, bawa uang 1 juta sekali datang. Ada masalah Pak, zuhur 1 juta, asar 1 juta. Iku wong siji bayangno. Sedina sewengi wong siji 5 juta, lha sawulan piro? Sampeyan pengono dhewe. Cuman masalahnya kan 1 juta ini duwe sapa kan. Ya wis sama mune gitu. Mamune sama mboten nggih sama. Mboten tidak masalah. Wong jenengan rawuh mriki niku wis sedekah. Gitu. Panjenengan ngajak temannya untuk ngaji ini sudah sedekah. Makanya ngapunten, orang-orang itu kadang-kadang memahami sedekah itu hanya masalah materi saja. Bahkan senyum panjenengan itu kan sedekah loh. Tabassumuka fi wajhi akhika fa huwa sedekah. Mboten mulane ngaji nggih klewas-klewas ngeten iki tujuan kula nggih latihan untuk tersenyum sebetulnya. Aja pernah beduduk, raine cemberut, ciut, persis curut kentut. Susah nanti. Ya wis ngaten iki mbok kali senyum, kali kanca, kali telu. Sing penting syaratnya nggih ngoten Bu, siji ya ikhlas. Senyum kudu ikhlas, Pak. Sing nomor kali nek guyu kudu ana kancane. Mulai teko kene guyan iku dhewe. Lha apa budhe sedekah. Iku menal sinding iki. Nggih, banyak bersedekah, ngaturaken amal-amal baik. Wa masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Terus kalimah-kalimah yang indah, ucapan-ucapan yang baik itu bagaikan pohon yang indah, pohon yang rindang, ya. Jadi ukulaha sabitun, nanti far'uha fis sama, ya. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ucapan-ucapan yang selalu membawa kula jenengan semakin meningkat imannya, semakin sempurna Islamnya, semakin rukun sama sesamanya. Itu 3 pilar utama ini Pak di dalam menegakkan kalimat Allah, li'i'la'i kalimatillah, Islam yang dimuliakan Allah. Tegakkan iman, sempurnakan ibadah, lalu jaga kerukunan. Ini kune kepingin saya. Mulanya kalau jenengan sabitun wa far'uha fis-sam, tuti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha, selalu bermanfaat kepada orang lain. Niku sedekah. Kalau niku paling buatan remen Pak, nek tiyang ngundang Pak Yai tanggal sekian, jam sekian dan sebagainya acara niki. Barbaran niku tanggal terus. Ngoten niku amplop pinten. Kita aku jual beli ngono wae. Lah kono tak jawab amplop 15 terus piye Jal? Amplop 15, saben amplop siji isine 5 juta. Ayo Pak. Tak bilangin, enggak usah gitu Bapak Ibu. Saya niat sedekah ilmu. Sedikit yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Lalu jenengan misalnya kersane sedekah apa sing jenengan gadah ya monggo. Teh hangat ya monggo tak rasane itu lho Pak. Alhamdulillah. Wis rada suwe meh 40 dinane gak digawe teh hangat ambek bojoku. Ngoten lho Pak. Terus orang Islam sekarang harus memahami, satu, ketika mengundang ustadz mubaligh itu niatnya untuk benar-benar menambah ilmu, menambah wawasan. Nah ustadznya juga begitu. Saya paling antipati kepada ustadz mubaligh yang pasang tarif. Sama ngundang aku di sakmene. Orkese sakmene, salone sakmene, terope sakmene, sak paket. Iki masane grup palapa lho. Loh, saya sampai di marinir itu ya Pak. Itu soalnya komandannya minta Ustaz, nggih ngapunten kalau mau dengan saya tidak akan menyebutkan. Ya.
Tapi kalau mau cari yang saya biasanya tuh ada tarifnya gini gini gini, cari yang pasang tarif. Saya bukan laki-laki yang jual diri, ngawur ya. Walaupun saya adalah laki-laki panggilan, dipanggil pengajian, nggih. Wong ngeten iki mawon nek kula mboten ikhlas gak dadi ilmu kok, Pak. Mulane ngeten iki kula niati saestu nyambung seduluran kali panjenengan. Aku dhewe tak niati ngaji kali panjenengan. Orang kok terus paling pinter niku mboten. Wong seneng kula nggo kursi ngeten iki, kursi panas. Sungkan kula niku asline niku. Tapi disediani kaya iso golang, iso goyang ini enak. Baru kali ini di masjid kursinya goyang. Iso ya. Ini hadirin sekalian rahimakumullah, ya. Yang tidak kalah pentingnya di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah khususnya, perbanyak zikir. Dalam hadis sahih ya disampaikan, ma min ayyamin al-amal shalih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Terkait dengan bulan Dzulhijjah, Bapak Ibu, itu tidak ada hari yang paling utama dan paling dicintai Allah ketika kula panjenengan melakukan amal ibadah, melakukan amal soleh, yaitu 10 hari yang pertama, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Maka aksiru bidzikri, aksiru tahlil wa tahmid wa takbir, perbanyak zikir, perbanyak kalimat tauhid. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Perbanyak sholawat gitu. Ojo malah apa itu mengambil ikan dalam kolam. Apa itu lagunya itu? Ya, masya Allah. Ya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Selanjutnya, perbanyak puasa sunnah, terutama puasa Arafah. Ya, terutama puasa Arafah. Shaumu yaumi Arafata yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan. Puasa Arafah itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu menghapus dosa selama 2 tahun. Baik tahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Nah, ini kok para ulama menambah puasa tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah itu karena ada hubungannya dengan napak tilas Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika mendapatkan mimpi malam tanggal 8 sampai tanggal 8 itu tarwiyah, masih agak bingung ini mimpi apa. Untuk melaksanakan ini piye? Wong anak-anakku dhewe wis pirang-pirang puluh tahun tak arep lahir. Lah kok kan nyembelih terus piye kan? Manusiawi, Pak. Mau bertahun-tahun gak punya anak. Masya Allah. Akhirnya sampai tanggal 9 disebut Arafah. Sudah tahu, sudah menyadari, bahwa ini adalah perintah Allah. Ya, sehingga benar-benar harus dilaksanakan. Arafah juga termasuk ketika jamaah haji wukuf di padang Arafah, panjenengan menunaikan ibadah puasa sunnah. Kenapa? Karena inti ibadah haji kata Rasulullah, al-hajju Arafah. Inti ibadah haji adalah di padang Arafah. Yang di sana wukuf, panjenengan puasa sunnah. Berikutnya khusus di bulan Dzulhijjah, idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, rawahu Muslim. Jadi kalau panjenengan masuk tanggal 1 Dzulhijjah, mulai sekarang panjenengan sudah kagungan niat untuk kurban, ya, maka falyumsik, tahan untuk tidak mencukur rambutnya maupun kuku-kukunya. Rambut apa saja, baik rambut kepala, rambut apa nih, alis, kuasanya Allah ya Pak ya. Kok bisa ya nama-nama rambut aja beda-beda. Ini rambut, ini alis, ini apa nih? Idep, niki jenggot, niki kumis,
Enten malih sing spesial sama semono dhewe. Iku ya ana dhewe. Hebatnya Allah gitu. Dan fungsinya juga tidak sama loh. Gitu. Nah itu ketika panjenengan badhe niat kurban, jangan diapa-apain, biarkan saja. Mangkene sampun nak gondrong. Lah mangkene mun mantun nyembelih, nah monggo silakan. Ya, itu sunahnya seperti itu. Ya, untuk kurban ini ngapunten saya sedikit sampaikan, nanti habis ini dilanjutkan pertanyaan nggih, dialog ngoten. Ini banyak sekali ya yang datang ya. Itu sarapannya cukup bener. Soalnya jadi anak kalau Faiz ini semua kira-kira ketemu ini semua. Oh Aljabar sih orang pecele. Lah iya nek pecel nek rawon. Masya Allah luar biasa nih. Moga-moga barokah itu yang masak. Adik niki nek masak nyewa catering mau ibu-ibu yang apa? Ya masaknya kok enak ya. Ibu Jailani. Bu di Ibu Jailani yang mana Ibu Jailani? Batu nike. Oke. Ya Allah, hadirin, terkait dengan ibadah kurban itu disampaikan dalam fikih sunnah. Sayyid Sabiq menyampaikan ismun lima yuhbahu minal ibili wal baqari wal ghanami yauman nahri wa iyyamat tasyriq taqarruban ilallah. Jadi ini supaya napa niki saya jelaskan ini agar kula jenengan memahami eksistensi perintah kurban. Bahwa kurban itu secara lughawi, secara etimologi menurut pengertian bahasa, ya, kurban itu dari kata qurba yaqrabu. Kurban. Ya, artinya dekat dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka terkait dengan udhiyah ini, kurban disebut udhiyah atau nahar ini ismun lima yuzbahu, suatu nama untuk binatang ternak baik kambing, sapi, unta, kerbau, domba, ya kan, untuk disembelih, Pak. Disembelih di hari raya kurban, dilanjutkan hari tasrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ngoten, sehingga salah Pak kalau ada orang yang menyampaikan walaupun seorang syekh, ya Pak ya, bahwa kurban itu ternaknya nek terima disembelih sesaat mari ngeluntek. Oleh karena itu di logika supaya ada faktor ekonomisnya, maka ternak kurban ini jangan disembelih, diingoni, dikembangbiarkan. Niki secara logika. Memahami syariat itu Bapak tidak boleh hanya semata-mata diukur dengan akal. Di situ ada wahyu Al-Quran Sunnah yang membimbing kita agar kemudian ibadah itu kita lakukan dengan dasar sami'na wa ata'na. Ngoten Pak. Wah, yang mana disembelih. Kan enten Pak sing ngaturaken ngoten nggih. Bahkan sholatnya enggak usah rapat-rapat. Diatur jarang-jarang koyo senam. Malah di sampingnya ada perempuan juga. Jenenge punya Az-Zaitun. Nek ngen kula ngarani Nyenyetun. Itu penyesatan Pak itu Pak. Ya. Apalagi katanya mau ada khotib seorang perempuan. Ya Pak ya? Bayangkan Pak. Umpama Masjid Al-Jabar Jumat depan khotibnya adalah Ustazah Elvi Sukaisi. Ya Allah. Lu salat ya, softnya gandengan sama cewek. Waduh, enak. Allahu Akbar. Artis dangdut. Susah nanti Pak. Dan syariat Islam kalau sudah suhu vakum, rapatkan, luruskan, itu perintah. Jangan dilogika, ngapain rapat-rapat? Wong direwangi renggang yang mesti gak penuh. Ya apa sih? Maru ditakoni, pakai madhab siapa? Bung Karno. Iku jenenge Joko Sembung naik ojek gak nyambung, Jet. Orang itu ngawur, Bro. Nggih.
Tidak ada Pak seperti itu. Mazhab yang diakui oleh para ulama kita seluruh dunia. Pinten? Sekawan. Sehingga Sunan Kalijaga atau Sunan Kudus menyampaikan gundul-gundul pacul, papat aja sampai ujung. Ya mazhab papat itu. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sekawan itu Pak. Itu mazhab di dalam beragama. Mazhab pembangunan Pak Soeharto. Mazhab presiden yang merakyat Jokowi, susah nanti. Oh, hubungannya dewe-dewe dalam berbangsa bernegara. Kita punya presiden, ya kita ikuti ulil amri minkum itu. Tapi dalam beragama, berislamlah secara kafah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang kemudian disyarai, ya diijtihadi oleh para ulama yang terangkum di dalam 4 mazhab itu. Termasuk mengkaji hadis tentang bagaimana kita sholat Jumat itu 1 kali adzan 2 kali. Itu sudah hasil ijtihad ulama. Pak. Enggak ada kuabeh di logika. Wah, payah nanti. Wong sholat udah bahasa Arab percuma gak ngerti arti ini. Saya ingin diganti bahasa daerah. Bayang Pak, aku Jawa Tengah ngimami. Mboten Allah Akbar kesuwen. Allah ageng sangat. Wong Surabaya saja Allah gede cak sumpah yo. Medura-medura Allah seraja tak ya. Aduh. Payah, Pak. Enggak bisa. Itu syariat Allah. Itu loh. Termasuk nanti wah ini penyesatan betul itu harus itu sering saya sampaikan. Ya termasuk korban itu. Oleh beliau itu tidak usah disembelih, eman-eman, ternak aja tambah akeh. Ini pada tahu, boy. Ya. Enggak lama-lama budal haji nggak usah ngantri, gaya Ka'bah dewe nang ngarepe Al-Jabar. Lagi jadikan masjid ini kan tempat yang suci, wes nang kene ae. Aduh, ya Allah, ya. Hadirin para rawuh rahimahullah. Nah, maka kita dianjurkan kurban. Imam Hanafi menyampaikan hukumnya wajib. Nah, ini kan khilafiyah lagi. Imam Syafi'i menyampaikan sunnah muakkadah. Kenapa dikatakan wajib? Karena Imam Hanafi berdasarkan redaksi ayat Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Wanhar itu perintah lil wujub untuk kewajiban. Ditambah lagi dengan hadis, ya kan? Malahu sa'atun falam yudhahi fala yuqarribanna musallana. Orang yang punya kemampuan tapi tidak menunaikan ibadah kurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Wakilah ditafsirkan tidak termasuk umat Rasulullah, maka Imam Hanafi menyimpulkan kurban adalah sebuah kewajiban. Nah, karena nasnya ini masih simpang siur ini, hadisnya juga tidak menggambarkan kewajiban, maka Imam Syafi'i menyampaikan itu sunnah muakkadah yang diistimewakan. Nah, tapi ya kudu disembelih, Pak. Dan sarannya harus binatang ternak. Jangan mentang-mentang pitik akeh, kurban pitik ae. Nek gak ngono pas Idul Adha dibagi mangan daging yang gare darah tinggi, wis tak kurban bebek sinjai. Waduh, dosa. Ini hadirin. Jadi monggo amalan yang paling utama dalam hadis Imam Tirmizi itu adalah mengalirkan darah. Jadi ighraqid dam, menyembelih kurban harus dialirkan darah. Panjenengan sampai ini gede tapi boten disembelih, itu bukan kurban. Betul, ya. Oke, jemaah sekalian, rahimakumullah. Jenis kurban sudah jelas, langsung terlihat aja. Ini saya kemarin lupa buat matur oleh Ustadz untuk disiapkan LCD supaya kita bisa melihat kayak layar tancap gitu ya, Pak ya, mengenang masa lalu kita. Ya, gitu. Itu jemaah sekalian, ya. Nanti untuk masalah hal-hal yang terkait dengan karena kita sampaikan sekalian Dzulhijjah itu karena
kan sebulan sekali ya Pak ya. Nah, mungkin nanti kalau ada ustadz berikutnya yang menambahkan juga lebih bagus. Ini hanya sekedar untuk awalan-awalan saja. Karena bertepatan dengan bulan Dzulqa'dah dan nanti nyambung dengan bulan Dzulhijjah. Sambil mendoakan mudah-mudahan jamaah-jamaah haji kita diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, okay, dan pulang dengan membawa predikat haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan lain dari jamaah haji yang mabrur kecuali surga. Itu jangan sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Engkau yang Maha Pengasih, Penyayang, Maha segalanya ya Allah. Curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami. Ya Allah, Allahumma rahmataka narju ghufranak. Dengan rahmat-Mu kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, anggota keluarga kami, suami atau istri kami, baik yang masih hidup bersama kami maupun yang sudah mendahului kami. Ya Allah, dengan ampunan-Mu terimalah taubat kami, terimalah amal ibadah kami, terimalah amal soleh kami, terimalah jamaah kami, kajian kami ya Allah, dan ukhuwah kami. Dengan ibadah kami yang Kau terima ya Allah, mudahkan segala kesulitan kami, lancarkan segala usaha kami, berkahi umur kami, mudahkan kami ke tanah suci dengan umrah maupun haji, berkahi rumah tangga kami, barakah dunia sampai akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan